Alhamdulillah. Semangat untuk belajar? Semangat. Belajar? Semangat. Angkat tangannya. Semangat untuk belajar? Semangat. Terus saya semangat. Walaupun agak siang supaya tidak mengantuk. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan. Giliran hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Adinda. Silakan. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Pertama, apa ilmu yang kita dapatkan dari hasil pembelajaran ini mudah-mudahan terserap dengan baik. Yang penting kita serius dan tetap semangat. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah tingkatkan prestasi baik dari segi keaktifan maupun prestasi kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ingat, nanti selesai bab 2 kita akan ulangan harian. Selesai bab 2 kita akan ulangan harian. Nah, sekarang yang perlu saya ingatkan lagi, ingat sekarang kita masih secara keseluruhan di Indonesia kita masih di masa new normal pandemi. Jadi tetap jaga kesehatan, itu penting. Jaga kesehatan, tetap pakai protokol kesehatan. Saya lihat ada yang tidak pakai nih, coba pakai dulu yang belum pakai dulu. Walaupun di daerah kita ini, alhamdulillah masih aman, tapi kita harus melakukan preventif, yaitu pencegahan. Dan alhamdulillah kita masih bisa belajar seperti ini. Nah, ini pun karena apa? Karena orang tua kalian menginginkan belajar di sekolah. Karena berdasarkan evaluasi orang tua kalian waktu yang kemarin, semester kemarin itu kan tidak ada hasil. Kalian kurang aktif dalam belajar melalui daring, yaitu menggunakan WA kan. Itu kurang efektif. Jadi orang tua kalian itu menginginkan pembelajaran luring tapi tetap memakai protokol kesehatan. Waktu kemarin kan ada pertemuan di awal semester itu antara sekolah dengan orang tua. Tapi orang tua kalian lah yang paling paling kuat untuk menginginkan kalian belajar tatap muka. Jadi pihak sekolah hanya memfasilitasi dan mengambil jalan ke tengah. Nah, baik, itu yang wajib saya sampaikan ya. Supaya apa? Supaya kita tetap menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelumnya harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Seperti tiap hari kita sampaikan ya, tujuan pembelajaran hari ini. Kemarin masih ingat mempelajari apa kemarin? Cara dan faktor pendorong interaksi sosial. Sekarang kita selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuknya. Waktu pertemuannya kemarin lagi kan kita mempelajari tentang pengertian interaksi sosial dan proses sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itulah yang merupakan proses dari proses sosial itu sendiri. Baik, ya. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Kelihatan kan di layar monitor? Kelihatan dari jauh kelihatannya. Saya cek lagi, sekali lagi. Ya kelihatan tapi cuman hurufnya tidak jelas. Tapi tidak apa-apa, di handout itu ada. Di handout sama di LKPD itu ada dicantumkan tujuan pembelajaran, tapi dalam bentuk IPK. Sama antara IPK dan tujuan pembelajaran itu sama. Ya, ada kan? Nanti dibagikan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah
Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk proses asosiatif dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk proses disosiatif dengan benar dan penuh tanggung jawab. Ingatkan lagi, yang pertama, ya, menjelaskan bentuk-bentuk proses asosiatif. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk proses disosiatif. Kenapa? Karena interaksi sosial itu dibagi menjadi dua, proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga ini merupakan praktiknya keterampilan. Ya. Yang ketiga, menyajikan. Nanti kalian sajikan. Menyajikan hasil penjelasan tentang bentuk-bentuk proses asosiatif dengan percaya diri dan santun. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang bentuk-bentuk proses disosiatif dengan percaya diri dan santun. Nah, yang kelima ini agak kok. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah menyajikan hasil perbedaan antara proses asosiatif dengan proses disosiatif. Jadi kalian harus bisa membedakan nanti di mana letak perbedaan antara proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, apa manfaat dari pembelajaran tersebut, dari tujuan pembelajaran tersebut? Ada yang tahu? Apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu kira-kira setelah saya sampaikan tujuan pembelajaran itu? Ada? Harus dijawab. Apa manfaatnya kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Apa manfaatnya? Baik, masih dalam proses ya. Manfaatnya adalah, ingat, orang melakukan interaksi sosial itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan itu ada proses, namanya proses sosial. Nah, dalam proses tersebut yang diinginkan adalah keselarasan. Nah, jadi setelah mempelajari ini, mudah-mudahan sekalian akan mempraktekkannya nanti di masyarakat. Jadi pada saat melakukan interaksi sosial harus dilakukan secara selaras, yaitu tenggang rasa, toleransi, aturan supaya kehidupan menjadi selaras. Memang ada yang negatifnya, nanti kita bahas tentang disosiatif, tapi diupayakan jangan sampai terjadi. Ya, menghambat proses keselarasan tersebut. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, dan manfaatnya nanti kita bisa praktekkan di lingkungan, di rumah, di mana saja, karena IPS itu selalu up to date. Di mana saja dari hasil pembelajaran ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ya, itulah tujuan pembelajaran. Masalah penilaian sekali lagi saya sampaikan. Penilaian nanti kita akan lakukan setelah materi bab 2 selesai. Kita akan lakukan penilaian harian. Kalau dulu disebut dengan undangan harian, tapi kalau kurikulum 2013 itu disebut dengan penilaian harian. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi nanti, metode pembelajaran kita hari ini tetap menggunakan metode diskusi kelompok, tapi saya maunya ada peningkatan, yaitu yang biasanya yang menjadi moderator adalah Bapak sebagai guru. Sekarang saya minta setiap kelompok ada moderator, ada juru bicara, dan ada notulis atau notuler. Nah, moderator itu adalah yang memimpin diskusi seperti yang Bapak contohkan pada pertemuan kemarin itu. Nah, itu
Nah, fungsi saya kemarin itu lebih banyak sebagai moderator. Nah, itulah dia memimpin diskusi. Nah, dari pertemuan sebelumnya yang Bapak contohkan, itulah yang nanti kalian ikut. Jangan takut. Ya, dan jangan takut salah. Yang namanya kita belajar. Kita belajar. Nanti tetap Bapak dibimbing, Bapak arahkan bagaimana menjadi moderator. Kedua, no tulis atau no tulis katanya kemarin itu. No tulis adalah mencatat apa siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab misalnya, begitu. Ya. Nah, kemudian tugas juru bicara yaitu menyampaikan hasil diskusi. Kemudian yang keempat adalah menjawab pertanyaan dari kelompok lain atau menanggapi. Nah, tugas yang menanggapi itu untuk seluruh anggota, bukan hanya tergantung pada ketua. Tidak, kadang-kadang ketua kan belum tentu tahu. Nah, jadi semuanya harus aktif, harus berperan aktif untuk menjawab atau menanggapi hasil tanggapan dari kelompok lain. Nah, jadi moderator yang membuka, kemudian menutup dengan menyimpulkan juga. Itu sih sebetulnya lebih sempurna diskusinya. Tapi walau bagaimanapun ya nanti kan kalian akan terus meningkat dalam proses belajar dan dengan memakai metode diskusi. Nah, kali ini adalah kali yang pertama saya mengajari membimbing kalian berdiskusi yang seutuhnya, diskusi seutuhnya. Nah, bagaimana sebetulnya diskusi yang sebenarnya? Nanti saya Bapak bimbing, ya, Bapak bimbing bagaimana caranya. Tapi yang penting kalian harus ada keberanian dan aktif, terutama dalam diskusi. Baik, sekarang Bapak bagikan LKPD dan HAU sebagai bahan untuk diskusi. Nah, sebelum mengerjakan ini, saya cek dulu setiap kelompok ada yang tidak hadir. Ini kelompok ini lengkap ya. Kelompok A lengkap, kelompok B satu orang. Kita lihat dulu ya. Jadi kelompok C Arwiza. Kenapa ya? Jadi sakit. Dapat berita. Kelompok D, saya kayaknya nambah satu orang ini. Masih belum masuk. Masih izin. Izin atau ada berita? Nah, ini lengkap. Hah? Video. Ada berita? Baik, ya. Hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Nah, sekarang coba perhatikan dulu. Perhatikan. Nah, perhatikan. Sebelum berdiskusi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yaitu pertama apa?
sendiri. Sebetulnya yang ada di buku maupun handout yang Bapak kasihkan itu baru sedikit. Nah, untuk pengerjaannya kalian cari dulu di luar. Karena di perpustakaan kita tidak ada, bisa kalian akses di internet, itu lengkap. Ya, internet itu memang tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Dan kita saja yang punya hikmah dan cari itu. Ya. Nah, jadi inilah materi kita. Nah, ya. Sekarang perhatikan gambar. Coba di handout kalian juga ada. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ya, yang memperhatikan gambar, coba maju satu kelompok. Nah, kelompokan dulu maju. Supaya lebih dekat. Perhatikan, saya minta waktunya sebentar. Perhatikan gambarnya. Ini gambar pertama. Udah tahu kan apa biasanya yang saya tanyakan kalau melihat gambar? Udah tahu kan? Ini gambar kedua. Perhatikan. Gambar ketiga. Gambar keempat. Paham ya? Ada 4 gambar. Nah, antara gambar 1, kedua, dan ketiga sampai keempat. Silakan duduk. Kemudian kelompok B. Maju. Ini gambar yang saya amati. Gambar pertama. Perhatikan betul-betul. Apa kata pemilih? Betul. Perhatikan betul-betul. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Baik, silakan. Kelompok C. Ini gambar kelompok D. Ini gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Kelompok E. Ini gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Baik, coba perhatikan. Di handout kalian itu udah Bapak cantumkan ke tempat gambar yang kalian lihat di layar PPT di laptop. Jadi untuk lebih jelasnya di meja diskusi kalian itu sudah jelas. Ya. Kalau belum jelas tadi hanya bisa dilihat di laptop. Sekarang perhatikan. Seperti biasa pertanyaan Bapak supaya kalian bisa menjawab LKP ini yang Bapak tadi
muncul dari benak kalian. Ya. Nah, kemudian atau misalnya begini, pesan apa yang disajikan oleh gambar tersebut. Nah, kalian harus bisa menangkap pesan tersebut. Yang kedua, bandingkan antara gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, semua gambar tadi yang Bapak sajikan, Bapak minta kalian melihatnya ada hubungan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, Bapak persilakan untuk berdiskusi. Ya, mulai dari identifikasi masalah sampai membuat laporan dan sampai menjadikan laporan. Baik, kira-kira Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit lah kurang lebih. Ya, untuk mengerjakan LKB tersebut. Ya, ya silakan. Soal pada LKPU dan dipahami semua kan? Ada yang perlu kita lihat? Mau jelas semuanya, jangan sampai bisik-bisik tetangga. Ada yang pernah bebas tanyakan. Nah, ini kecelakaan misalnya dengan kecelakaan. Sedetil-detil bisa paham ya kenapa sampai terjadi kejadian, apa yang menyebabkannya. Jadi hubungannya dengan yang nomor 2 itu ya dijelaskan secara rinci. Ini paham? Paham ya? Kelompok ini ada yang belum paham, katanya ya nomor ini. Analisis artinya menjelaskan jelaskan apakah apa belakangnya, misalnya kan itu. Kalau lebih lengkap berarti
Kenapa terjadi demikian? Apa solusinya? Itu yang disebut dengan analisis. Ya, kalian temukanlah semampu kalian. Kelompok A sudah selesai. Kelompok B bagaimana? Baru dua kelompok A. Sambil jalan nanti kita jalan. Kelompok B sudah selesai. Oke. Kelompok B, katanya kelompok B ini awal saya. Siapa saja di antara kalian yang dari Korea atau kantor dari sini mau dan nanti akan datang. Kalau saya sekarang sudah bukan datang. Lagi ya. Dibahas ya. Ini bukan catatan. Sudah yang di kelompoknya sudah selesai. Sudah. Jadi ada 3 kelompok yang sudah selesai. Baik, berhubung waktunya sudah habis, ya, waktunya sudah habis, jadi saya minta kelompok yang sudah selesai duluan presentasi. Sekarang coba disusun waktunya ke depan. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, ada moderator, ada moderator, dan ada ya. Kita sudah ada satu ada meja, meja sambil menunggu teman-teman belum selesai, saya tadi bagaimana sih? Jadi teman-teman kelompok ada
Baik, masih 1 menit lagi. Baik, coba perhatikan saya. Perhatikan saya, coba baik. Kelompok yang sudah selesai tadi, kelompok A, kelompok B, dan kelompok I. Sementara B dan D masih belum selesai tadi, saya kasih waktu 5 menit. Nah, sekarang kita mulai saja presentasi yang sudah selesai. Karena kelompok A tadi sudah selesai, dia membantu kita untuk menyusun batu. Lebih baik kelompok A ambil pertama. Baik, silakan kelompok A ambil pertama. Siapa yang moderatornya siapa? Moderator siapa? Ari. Kemudian yang nulisnya siapa? Nulis. Kalau nulis oke. Grup bicara siapa? Ibu lain ya. Joko bicara siapa? Baik. Yang lain siapa? Ya. Coba katakan. Sekarang kita mulai. Semuanya coba perhatikan. Kelompok lain sudah siap semuanya? Nah, sekarang siap. Ya, silakan kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat, kalau mau bicara sebutkan nama. Tadi kan sudah saya sampaikan kan bagaimana presentasi. Sekarang yang menjadi moderator itu kalian, bukan lagi saya. Saya hanya mengamati. Baik, silakan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari kelompok A yang berjumlah 7 orang ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Siapa yang dikasih tahu kalau temannya itu? Silakan dipersilakan temannya untuk bicara untuk membacakan diskusi. Moderator udah pernah aktif. Walaupun kalian ini pertama kali ya, masih dalam saya bimbing. Nanti untuk selanjutnya bagaimana diskusi sesungguhnya ya seperti ini. Ya walaupun ini pertama kali kalian masih belum bisa tadi. Silakan moderator. Begini moderator kan, kalau temannya sudah menyampaikan hasil diskusi, moderator membuka kesempatan untuk bertanya kepada kelompok lain. Ini misalnya, demikianlah yang disampaikan oleh siapa tadi namanya Pak bisa. Nah, ini Martin yang mewakili kelompok kami. Dia sekalian moderator, nanti menyampaikan ke temannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Nah, untuk sesi pertama saya kasih kesempatan buat pelaksana. Coba. Supaya suaranya keluar,
Coba dibuka sedikit supaya keluar suaranya. Ayo silakan. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Kalau ingin menanggapi, angkat tangan. Moderator harus aktif ya. Dia menyumbang di sini. Ada tidak yang dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Nah, coba tunjuk. Ada kata kelompok D itu. Silakan bilang kelompok D, silakan perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Ini kelompok juga. Begini, kalau belum bisa menggunakan bahasa Indonesia boleh, saya kasih kesempatan menggunakan bahasa setempat. Boleh, kalau memang tidak menggunakan bahasa Indonesia, coba pakai bahasa setempat aja dulu. Coba saya pimpin lagi, silakan ya untuk kelompok B menyampaikan hasil tanggapannya. Tanggapannya bukan diskusi, tanggapannya terhadap kelompok kami. Jelaskanlah. Ini sebutkan nama. Silakan, nama saya ingin menanggapi. Jelaskanlah bentuk proses asosiatif. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif atau konjungtif. Proses ini penting untuk integrasi dan kemajuan masyarakat. Mana moderatornya? Ditanya ya kalau itu versi itu ditanya apakah menanyakan tentang apakah ingin menambahkan atau memberikan saran atau ingin bertanya atau tidak jelas. Menanggapi artinya menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok A, bukan menyampaikan hasil diskusi. Tapi kalau berbeda pendapat boleh. Coba kelompok A moderatornya harus lebih aktif lagi. Tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana menjadi moderator. Atau ada kelompok lain yang bisa bicaranya lebih lancar atau enggak yang anggotanya? Baik, karena proses belajar saya bantu. Ya, saya bantu. Nah, tadi Ferdi itu apakah hasil diskusi kalian dengan kelompok A ini berbeda atau sama? Berbeda. Tapi mereka menyampaikan bahwa ada perbedaan ya, jawaban antara kelompok A dengan kelompok B. Cuma tanggapannya dia hanya menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana menurut kalian? Jadi moderator juga yang tadi. Saya kasih waktunya cukup 1
pertanyaan nanti ganti kelompok lain. Bagaimana tanggapannya? Coba bagaimana kelompok A? Coba moderatornya. Nah, coba sekali lagi dibacakan. Yang ditanggapi yang soal nomor berapa tadi? Ya, soal A yang ditanggapinya. Bagaimana itu? Jelaskanlah bentuk-bentuk proses asosiatif. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif atau kognitif. Proses ini penting untuk integrasi dan kemajuan masyarakat. Nah, itu menurut kelompok A. Coba moderatornya. Nah, jawab. Jawaban kalian gimana? Bisa tempatnya ada. Jawab semuanya. Kalian semuanya 6 orang 5 orang itu boleh menanggapi kembali. Ada perbedaan. Nah, jawaban. Moderator, mana moderatornya ini? Pemimpin diskusinya. Apakah jawabannya itu sudah benar atau tanggapannya yang mereka sampaikan itu saran mereka sudah tepat atau tidak? Itu aja. Nah, menurut kalian bagaimana? Sudah tepat atau tidak? Tidak. Coba sebutkan menurut kalian apa? Proses ini terjadinya apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada tujuan. Padahal proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif atau kognitif. Proses ini penting untuk interaksi dan kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmonis yang mengarah pada pola-pola kesetaraan. Moderator, gimana? Baik, saya ambil alih ya, karena kalian saya maklum ya. Karena baru pertama kali tadi saya contohkan pun mungkin belum kalian pahami seluruh. Baik, jadi pada intinya ya, antara yang disampaikan oleh Verdi, kelompok B dengan kelompok A sebetulnya ada kesamaan, cuma ada perbedaan relatif sedikit. Itu bukan perbedaan namanya. Ya. Yang dikatakan berbeda adalah maknanya berbeda. Itu dikatakan berbeda. Maksud redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Baik, untuk mengingat waktu kita hapus dulu untuk kelompok A. Mereka udah mau beralih ke depan dan moderatornya maklumlah baru belajar. Saya pun sangat maklum, tapi udah mau tampil ke depan. Nah kan kelompok A kembali ke tempatnya. Sekarang saya tunjuk aja kelompok B langsung. Jadi kalian menempati kelompok B.
menanggapi maksudnya begini, kalau menanggapi itu kebalikan. Menanggapi itu kalau misalnya, coba dengarkan dulu semuanya, perhatikan. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh kelompok A itu berbeda dengan menurut kalian, bilang aja. Oh, kalau menurut kami kelompok C misalnya hasil diskusi kita berbeda jawabannya. Kalau menurut kami begini, sampaikan gitu. Itu namanya menanggapi. Jangan langsung jawab baca B. Ini. Bukan begitu maksudnya. Langsung ada komunikasi maksudnya. Dirangkai dulu kata-katanya. Ya. Baik, coba silakan siapa nanti perkenalkan melalui moderatornya ya nanti sampaikan. Tadi kan berbeda silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ferdi. Kami dari kelompok D dan kami ingin menampilkan hasil kelompok kami membacakan dan memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Kami persilahkan juru bicara kepada saya. Jelaskan bentuk-bentuk proses asosiatif. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif atau diskusi. Proses ini penting untuk integrasi dan kemajuan masyarakat. Administrasi untuk bentuk proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan harmoni akibat adanya ketentangan antara anggota masyarakat. C. Bagaimanakah perbedaan antara proses asosiatif dengan proses statis? Ada proses asosiatif yang pertama akomodasi dan akumulasi. Ada proses disosiatif mencakup persaingan kompetisi persaingan dan konflik sosial. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Baik, kelompok lain sudah dipersilakan oleh moderator itu silakan untuk menanggapinya, boleh memberikan saran, boleh mengkritik. Tapi kalau mengkritik berikan solusi. Jangan lihat saya, lihat ke depan. Saya hanya pengamat di sini. Nah, bagaimana versi katanya kan ada kelompok itu. Silakan dari kelompok B untuk membacakan. Kenalkan, nama saya ingin menanggapi tentang proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan menggagalkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan integrasi. Bagaimana kelompok B? Moderatornya harus aktif ya. Tapi saya lihat kelompok B ini lebih aktif dari kelompok A moderatornya. Ingat yang berbicara bukan hanya moderator memimpin.
teman-temannya untuk dia jawab. Kalau misalnya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh kelompok ini, ya saya lagi saja, ini lagi, ini namanya proses pembimbingan, bagaimana diskusi pelan-pelan. Saya itu tidak memaksakan, tapi saya coba. Tanyakan kepada kelompok ini tadi, ya, itu dalam bentuk pertanyaan atau saran tadi, walau bagaimanapun disimak apa yang disampaikan oleh kelompok A. Sama tidak dengan hasil diskusi kalian jawabannya. Berbeda. Tapi dia sarannya apakah berupa saran dia tanya apakah itu berupa saran ataupun pertanyaan gitu tanya si kelompok misalkan ada pesawat itu Apakah berupa saran atau pertanyaan? Pertanyaan katanya kalau pertanyaan harus tidak jawab. Jadi dia yang ngomong begini jangan bisik-bisik tidak dengar. Kalian jangan fokus pada saya ya. Sekarang saya hanya sebagai pengamat saja. Kalian interaksi sama-sama kalian. Makanya teman yang berbicara itu berbicara apa katanya jangan proyek perencanaan apa yang disampaikannya dari matematika. Apa katanya tadi? Misalkan diterima tidak? Gitu. Nah, diterima tidak salahnya. Bilang sama saya, jangan mau saya. Kalau mau diterima jangan lihat saya, lihat teman-temannya gitu. Karena yang berinteraksi itu kalian, saya hanya mengamati kalian. Diterima. Baik, jangan terima katanya. Ini dalam proses pelajaran dan diskusi ya, kami ingatkan dulu. Saya cukupkan dulu untuk kelompok B. Silakan, hapus untuk kelompok B. Saya perhatikan kelompok B moderatornya lebih bersemangat lagi ya, lebih aktif dibandingkan kelompok A. Kita tidak apa-apa ya, kelompok A itu bukan berarti itu yang saya lakukan di pol juga. Nah, kembali ke depannya. Jangan korupsi. Jawab salam temannya. Kalau jawab salam itu hukumnya wajib. Coba perhatikan. Bentar. Coba perhatikan supaya nyambung apa yang disampaikan. Ya. Kalian harus memperhatikan. Baik. Coba kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau pakai masker ngomong itu kan pasti tidak jelas suaranya. Jadi kalau bisa dibuka sedikit ya. Maaf sebetulnya kalau wanita itu memang harus pakai ijadah sebenarnya, tapi kan bicaranya nanti tidak jelas, kalau jelas atau tidak. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelompok E. Yang berjumlah 5 orang ingin menyampaikan hasil diskusi kami kepada kelompok lain. Silakan silakan untuk proses asosiasi. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang lengkap menggunakan kepada dengan suatu pandangan. Proses ini terdiri dari 4 titik yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi,
proses penyelesaian. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang bermakna pada praktik dan mengembangkan solidaritas kelompok. Proses dari tiga bentuk yaitu konservatif dan konservatif. Bagaimanakah perbedaan antara proses integratif dengan disosialisasi? Asal berbeda. Asosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada pertemuan dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu atau kelompok. Sedangkan proses disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dan membedakan solidaritas di antara anggota yang menyebabkan dampak negatif terhadap hubungan masyarakat. Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Nah, kelompok lain jangan vakum. Kalau kemarin saya bikin diskusi kalian sangat semangat kan? Saya moderatornya. Nah, sekarang saya ganti yang memang sengaja saya mencoba dari kalian. Begitu yang juga semangatnya harus ditunjukkan. Silakan. Angkat tangan apa? Ada angkat tangan tapi tujukan ke kelompok jangan kepada bapak ya. Angkat tangan aja langsung. Bukan moderator ya, moderator berhak untuk menggerakkan kawannya. Tadi saya bantu, jadi lebih banyak ngomongnya. Moderator silakan. Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Atau ngomong lagi, ini untuk ingat waktu jangan kemana-mana. Kalau memang tidak ada, berarti diskusi hasil kami sudah bagus. Ngomong saya kan lebih aktif lagi nih kelompok ini. Silakan dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi kami jika tidak yang ingin Kasih kesempatan dulu. kami kasih kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Silakan dari kelompok C untuk menanggapi hasil diskusi kami. Kenapa nama saya tidak kelompok ini menanggapi hasil diskusi kami? Bisa ya? Analisis bentuk disosialisasi. Proses ini berarti apabila orang atau kelompok melakukan interaksi sosial dan mengenai kehidupan kelompok. Proses ini terdiri atas pembagian yaitu penelitian dan pengembangan. Mohon maaf kepada pemirsa jawaban sama. Sudah ditanggapi oleh Desmi. Kalau moderator mau bicara coba tadi. Mohon maaf, hasil diskusi kita sama. Maksudnya maknanya sama. Kalau udah sama, bagaimana caranya udah belum? Dari kelompok C
kita tinggal sedikit, kita cukupkan 3 kelompok ini. Ya, nanti kalau kita teruskan bisa memenuhi waktu. Nah, terima kasih untuk kelompok D. Silakan kembali ke bawah. Kelompok E ya, kelompok E. Nah, untuk kelompok H kita dulu. Sebelum saya minta kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan evaluasi dulu. Evaluasi proses diskusi. Coba perhatikan, nanti supaya tahu. Nah, baik. Kalau saya evaluasi karena ini baru pertama kali kalian berdiskusi dengan sistem diskusi yang sesungguhnya yang standar, ya. Coba perhatikan, itu kelompok B, perhatikan supaya ngerti nanti untuk ke depannya. Nah, yang tadi pertama kelompok A terakhir memang masih agak bagaimana gitu ya, karena dia yang pertama, ya biasa kalau yang pertama sebelumnya belum pernah dilakukan. Ya, belum tahu persis dan menerima arahan dari saya, saya pun baru sepintas maklum saya. Tapi pada proses yang kedua saya lihat moderatornya udah lumayan aktif, ada peningkatan saya lihat. Nah, itu kan artinya kalian belajar dari yang pertama tadi kan, itu bagus. Kalian contoh, jadi yang siapa yang menjadi moderator saya lihat itu memang udah memahami sedikit. Kemudian saya suruh kelompok E, nah itu moderatornya udah cukup bagus. Saya lihat ada peningkatan karena dia melihat kelompok A dan kelompok D tadi. Nah, saja itu. Nanti kalau untuk diskusi selanjutnya, misalnya kalau ada kelompok diskusi antar sekolah, ya bisa dia itu biasa matematika. Tapi harus lebih banyak belajar lagi. Baik, sekarang kita sampai ke kesimpulan. Ya, atau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi proses pembelajaran ada tidak yang mau ditanyakan? Ada tidak? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, aku sudah paham ya. Tapi saya perhatikan tadi hasil diskusi yang kalian sampaikan itu jawabannya sudah mengena. Cuman saya sampaikan lagi, saya bimbing lagi. Kalau menyampaikan hasil diskusi soalnya tidak perlu disebutkan satu cukup intinya. Bisa coba mana LKPI-nya. Oke, ya. Bisa begini ya. Pastikan dulu semuanya, perhatikan. Coba perhatikan. Nanti kalau menyampaikan hasil diskusi jangan kalian baca lagi soal secara jelas, cukup inti. Contoh misalnya ya kan, jelaskan bentuk-bentuk proses asosiasi. Nanti kalian menyampaikan hasil diskusi, jangan kalian baca lagi, jelaskan bentuk-bentuk proses asosiasi, jangan begitu, langsung aja. Nah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami
tentang soal yang ada di LKPD, yaitu jawabannya tentang soal A. Tapi di sini kan saya tidak menulisnya pakai 1, 2, 3, tapi pakai A. Nah, misalnya di sini ya, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk proses asosiatif. Itu jelaskannya jangan lagi disebut A, apalagi A-nya, hurufnya, jangan lagi disebut langsung aja. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang poin A, yaitu bentuk-bentuk proses asosiatif. Langsung disebut sebutkan diskusinya. Paham tidak? Jadi untuk ke depan jangan lagi dibaca soalnya ya, tapi intinya saja dari soal. Baik, sekarang sudah paham kan? Sudah paham, kalau sudah paham, sekarang coba buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Pak, saya kasih kesempatan 2 orang untuk menyimpulkan. Rebutan, ayo tekan. Kalau saya memilih, kalian baru rebutan. Kalau yang lain tidak rebutan, silakan. Siapa namanya? Rizky, silakan. Pada hari ini kami belajar mengamati tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dan proses asosiatif dan proses disosiatif. Ya, tepuk tangan dulu. Namanya hari ini kita belajar tentang proses asosiatif dan disosiatif katanya. Satu kesempatan lagi, coba. Ayo, rebutan, kelompok lain. Siapa? Yang ingin menyimpulkan? Kelompok lain ada? Kelompok A? Nah, coba. Biasanya rebutan. Tadi kayak habis itu untuk selesai saya udah katakan begini luas. Mungkin itu yang betul. Yang lain coba. Satu kesempatan. Nah, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Atau rangkuman juga boleh lah, rangkuman pembelajaran hari ini boleh. Coba. Nah, sepertinya kelompok A ada, coba angkat. Ini, angkat. Jangan ditunjuk lagi, saya minta ini seperti kemarin, saya langsung angkat. Silakan kelompok A. Kami Sebutkan namanya. kenalkan yang saya ternyata dari kelompok A. Kami ingin menyimpulkan si kami tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi dia hanya menyampaikan judulnya, tapi tidak apa-apa. Silakan tepuk tangan dulu. Nah, cukup karena tadi saya kasih kesempatan 2 orang karena mendengar waktu, ya. Baik, saya luruskan dulu. Tadi saya kasih kesempatan untuk bertanya, kalian mau tidak bertanya, saya luruskan. Ya. Pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu merupakan proses sosial itu sendiri. Jadi dari dua bentuk, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, proses asosiatif itu sifatnya merasakan hubungan. Nah, jadi hubungan semakin menjadi harmonis dan selaras, sedangkan proses disosiatif adalah proses yang merenggang hubungan. Itulah jawaban yang C-nya itu tadi. Apa perbedaan antara proses asosiatif dan disosiatif? Nah, jadi kalau proses disosiatif adalah merenggang hubungan. Nah, baik, proses asosiatif yang sifatnya merapatkan hubungan itu bentuk-bentuknya banyak. Tapi kalau di buku cukup 3, kan? Selebihnya bisa kalian cari di luar. Salah pertama apa? Kerjasama. Nah, kerjasama kalian tahu kan bagaimana kerjasama? Jawabannya gotong royong. Kedua apa? Akomodasi katanya.
ini ya. Terima kasih. Yang kedua akomodasi. Apa maksud akomodasi itu? Yaitu meredakan adanya pertentangan. Itu namanya akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk menyatukan, ya, untuk meredakan suatu konflik. Nah, akomodasi biasanya dia memerlukan mediasi, perantara. Ketiga apa? Asimilasi. Nah, asimilasi artinya apa? Percampuran bisa dalam bentuk budaya, suku dan lain sebagainya. Itu namanya asimilasi. Nah, contoh misalnya dalam bentuk perkawinan itu kelihatan sekali asimilasi. Ya, misalnya antara orang Sambas, Melayu kan ya, nah, dengan orang Jawa, itu salah satu contoh asimilasi. Yang ke apa? Akulturasi. Antara asimilasi dengan akulturasi itu sama. Itu juga sama, ada sedikit perbedaan. Kalau akulturasi itu menyambut apa? Coba siapa yang tahu? Nah, lebih cenderung kemana dia kalau akulturasi? Kata asalnya adalah culture. Dalam bahasa Indonesia kan jadi akulturasi. Culture artinya apa? Budaya. Ya. Itu di banyak ditinggal dari sudut budaya. Contoh yang di handout kalian itu ada masjid. Masjid apa itu? Perpaduan antara Cina, ya, dengan Islam, budaya Cina dan budaya Islam. Coba lihat. Pada lagi di handout ini ada kan? Nah, itu namanya muncul akulturasi antara budaya di Cina dengan budaya Islam. Kalau disosiasi apa? Bertentang. Apa hubungan sosial yang mengakibatkan merenggang hubungan diawali dengan proses kompetisi atau persaingan. Kemudian berlanjut dari persaingan itu prosesnya bisa akur, bisa bertentangan. Kalau bertentangan dia maju ke kontravensi. Nah, kontravensi itu contohnya seperti baru tentang pertengkaran lah gitu kalau di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiganya itu konflik. Nah, dari konflik itu bisa kalau tidak ditengahi, kalau tidak akomodasi bisa akan menjadi konflik. Apa konfliknya? Bisa terjadi perkelahian atau peperangan. Nah, itulah makna dari gambar yang saya sajikan supaya kalian bisa menjawab RKPD. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1 itu menggambarkan tentang akomodasi. Ada satu orang di tengah, kemudian ada satu orang yang berjabat tangan. Yang tengah-tengahnya itulah media yang mendamaikan. Paham semuanya? Ya. Saya kasih kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Tadi 2 kali saya kasih kesempatan, tapi saya penasaran lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, kalau tidak ada, berubah sedikit. Sekarang kita refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, yang maksud dengan refleksi begini, ya. Pertama, kalian menyampaikan manfaat pembelajaran. Yang kedua, kalian menyampaikan di mana kekurangan pembelajaran. Nah, kendala-kendalanya apa? Yang ketiga, memberikan solusi. Itulah di antara yang dimaksud dengan refleksi. Boleh juga misalnya dengan pesan dan kesan. Boleh refleksi, pesan dan kesan juga boleh. Nah, sekarang bagaimana kesannya hari ini belajar? Nah, semangat ngomongnya, coba. Bagaimana kesannya hari ini? Hah? Cuma sedikit yang ngomongnya, berarti kita senang ya? Ingat, walaupun ini sudah siang, tapi bicaranya harus tetap semangat. Ya, jangan loyo, kita lapar, perlu dan hari kan. Sekarang ya memang siang ya. Sebentar lagi azan subuh. Jadi tetap semangat walaupun siang.
Kemudian tetap menjaga kesehatan. Tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Kita bisa sehat. Nah, untuk pertemuan berikutnya, coba berhubung minggu depan ada libur, ya, libur apa namanya, libur bersama ya. Kalau liburnya hari Kamis, nah, jadi pas hari Kamis sebetulnya pertemuan berikutnya. Karena berhubung libur, nanti kita akan lanjutkan pada hari Senin tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 November. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran dengan materi tentang pengertian lembaga sosial dan syarat-syarat lembaga sosial. Cuma mulai nanti sore sampai seterusnya 2 minggu ya, ketemu. Kalian belajar ilmu, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar dan mendapatkan. Baik, sebelum kita akhiri silakan berdoa dulu. Sebelum kita siapa yang memimpin? Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan dapat kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.